Halo pemirsa, selamat berjumpa lagi dalam Prime Time Talk. Kali ini saya, Doni De Keizer, akan mengawal Anda dalam diskusi kita hingga tuntas jumpa kita nanti. Pemirsa, Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang saat ini tengah dirancang oleh pemerintah akan mencegah partai politik merekrut kutu loncat. Istilah kutu loncat ini disebut sebagai kader karbitan bagi calon legislator, baik yang ada di daerah maupun di tingkat pusat. Kebijakan itu didasarkan kepada pengalaman empiris banyak calon legislator yang sebenarnya bukan betul-betul berasal dari partai politik. Akan ada aturan bagi partai politik untuk melakukan seleksi terhadap kadernya agar bisa menjadi calon legislator, dan nantinya KPU tidak akan lagi menggunakan aturan bahwa calon legislator harus masuk partai politik minimal 1 tahun atau 2 tahun. Nah pemirsa, akankah usulan pemerintah ini lolos dalam pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu? Karena selama ini politikus kutu loncat, terlebih lagi yang berasal dari kalangan artis atau selebritis, tanda petik pemirsa, karena tidak semua artis dan selebritis kutu loncat, justru kerap dijadikan magnet daya tarik oleh partai politik untuk mendokrak perolehan suara dalam pemilu. Kita akan langsung diskusikan dengan narasumber yang sudah kami undang di studio. Yang pertama adalah anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PD Perjuangan, Arief Wibowo. Dan kami masih menantikan kehadiran Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, yang mudah-mudahan nanti di kesempatan berikut bisa bergabung bersama kita. Mas Arief, apa kabar? Baik-baik. Sehat? Alhamdulillah. Istilah politikus kutu loncat, itu gimana komentar Anda, Mas? Ya, saya kira begini, itu sesuatu yang dalam pandangan masyarakat tidak baik ya. Masyarakat kita melihatnya politisi kutu loncat itu bukan gambaran dari politisi yang ideal ya, yang bekerja untuk satu kepentingan politik ideologi tertentu, tetapi lebih karena vested interest pribadi ya. Nah karena itu memang satu ide yang saya kira visioner, bagus, meskipun sebenarnya itu gagasan lama atas satu cita-cita tentang membangun satu sistem politik dan kepemiluan yang manfaat bagi rakyat dan berdimensi jangka panjang, menghindari pragmatisme, adalah sebenarnya pada bandul antara politik ideologi dan politik elektoral. Karena sistem yang dibangun selama ini, terutama pasca reformasi, cenderung mengutamakan adanya pembangunan sistem politik yang hanya untuk memenuhi kebutuhan elektoral semata, ya, di mana partai mulai dijauhkan dari ideologi. Akibatnya seperti itu, orang bisa berpindah dari satu partai ke partai lain, yang penting menjadi anggota DPR, yang penting jadi bupati wali kota. Dasarnya adalah dukungan langsung secara rakyat yang bisa saja pengertiannya adalah sangat pragmatis, tetapi kemudian tidak punya orientasi, tidak punya tujuan, tidak punya arah politik tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan dalam jangka waktu yang panjang, ya. Artinya tidak berada pada jalan ideologis. Artinya sebenarnya kalau kita bicara keinginan masyarakat, Mas Arief, kutu loncat itu kan salah satu politisi yang tidak diinginkan, ya kan? Nah, kita menginginkan, warga menginginkan bahwa partai politik melakukan proses perkaderan, proses rekrutmen itu agar menghasilkan legislator yang berkualitas. Nah, salah satu yang Anda sampaikan tadi, ini kan sebenarnya lagu lama aransemen baru. Nah, kenapa kalau dulu sudah pernah didengungkan usul ini, kok nggak pernah terrealisasi? Baru sekarang saya kira ini kalau ini memang mau diikhtiarkan pemerintah, terutama juga karena besarnya harapan rakyat terhadap tidak banyaknya politisi kutu loncat di partai-partai itu, maka tentu ini sesuatu yang positif, yang baik, ya. Tinggal kita kembali untuk membuat satu rumusan tentang peraturan perundang-undangan yang akan menjadi bingkai dari penguatan kelembagaan partai politik. Peraturan perundang-undangan yang bisa memberikan dorongan kepada kaderisasi di setiap partai politik untuk jalan. Peraturan perundang-undangan sekaligus kebijakan yang bisa menepis apa yang disebut dengan pragmatisme politik, transaksi, dan lain sebagainya. Inilah yang mau kita hindarkan. Maka tentu akan ada konsekuensi-konsekuensi tertentu. Kita bisa bayangkan, pada satu sisi semua orang berharap agar kaderisasi di partai politik dijalankan dengan baik, menghasilkan kader-kader dengan kualitas, kapasitas, kapabilitas yang mumpuni. Pada sisi yang lain, pemilunya kita liberalkan, mengandalkan pada
kepemilikan atas kekayaan, modal, uang, ya, kapital. sifatnya transaksional. Nah, rusak semua. Yang satu sisi kita ingin menyusun model pengkaderan yang baik, orang yang menjadi pemimpin itu dengan satu kualifikasi tertentu, bukan karena berbasis pada kekayaan dan politik transaksional. Walaupun modal itu memang dibutuhkan begitu kan? Ya, tapi modal bukan dibutuhkan kan semata-mata. sebenarnya bukan untuk itu. Maka kalau kemudian pemerintah setuju dan memahami tentang arah politik kita ke depan yang demokratis, itu adalah penguatan kelembagaan partai politik, pemberdayaan rakyat, maka insentif yang diberikan kepada partai politik ya berupa bantuan keuangan untuk parpol, maka saya mengatakan begini, kalau itu ditingkatkan untuk 3 hal saja. Satu ada kesekretariatan, ya, kantor partai dan administrasinya. Kedua, untuk kaderisasi ya partai politik. Ketiga adalah untuk pembiayaan mekanisme internal demokrasi di masing-masing partai politik, supaya terpilihnya seorang pemimpin mulai dari level bawah sampai atas bukan karena ada politik uang, karena pembiayaannya sudah dari negara, dan karena itu auditable, artinya bisa dikontrol, diaudit oleh pemerintah negara maksud saya, dan bisa dimintakan pertanggungjawaban. Kalau kemudian terjadi money politik, maka hasilnya bisa dibatalkan, meskipun barangkali itu dianggap loh berarti mengintervensi partai politik. Tidak, konsekuensi dari dibiayanya satu mekanisme demokrasi. Bukan intervensi ya, itu bentuk perhatian atau keterlibatan justru negara. Justru menjaga demokrasi yang murni. Iya, Mas Ari, tapi demokrasi ini kan kadang ditafsirkan juga oleh partai politik atau politisi yang masih multitafsir. Katakanlah partai politik sering dianggap juga menggunakan mekanisme calon atau kader sebagai ATM untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya tidak bisa tercover dalam bentuk anggaran formal misalnya. Ya, kita harus akui itu kan, sehingga akhirnya ada kompromi mungkin di sini. Ya, karena konsekuensi dari politik yang liberal, ya, yang mahal. Ya. Kalau politiknya high cost pasti mendorong ya sebagian pihak untuk nyolong, untuk mencuri, ya, untuk mengumpulkan dana-dana yang sifatnya ilegal. Tapi kalau politiknya murah, buat apa kita cari duit banyak? Ya, untuk pembiayaan partai politik selalu atas nama ini karena kebutuhan politik kita yang tinggi. Akhirnya timbul istilah mahar politik. Nah, gitu. Jadi tapi saya kira apa yang bisa menjamin ketika sistem itu berjalan, kemudian negara dalam tanda petik intervensi, memberikan perhatian, anggarannya ada, tidak akan ada mahar politik. Nanti jangan-jangan perebutan tempat juga pakai mahar. Begini Mas, kalau namanya korupsi, maling, mencuri itu sejak manusia itu dilahirkan sudah pasti ada. Hanya pada urusan apakah intensitasnya tinggi, apakah skalanya meluas, apakah jamaahnya luar biasa, kan itu saja. Apakah bisa dikontrol atau tidak. Tetapi saya kira upaya kita untuk mengeliminir hal-hal yang sesungguhnya menjadi problem yang sifatnya merusak, destruktif, negatif bagi pertumbuhan demokrasi dan masyarakat kita. Ya, Mas Arief, proses rekrutmen kader oleh partai politik sebenarnya kan variatif ya. Partai Anda sudah membuat mekanisme tersendiri yang memang sudah berjalan dan itu ada semacam sekolahnya begitu ya. Tapi kan begini, bukan berarti orang yang punya modal kapital yang kuat juga dianggap sebagai orang yang tidak punya kapasitas begitu kan. Nah, tentunya kan harus fair juga nih kita lihat. Kalau dia punya modal, dia punya kapasitas, oke. Tapi kalau dia tidak punya modal, dia ada kapasitas, baru disupport. Ya, jadi begini, umumnya kan direkrut karena dia orang yang dinilai adalah sebagai calon. Selain dalam ukuran-ukuran normatif dia mampu sebagai calon anggota DPR misalnya, atau calon pejabat eksekutif, bupati, wali kota, dan gubernur. Pada sisi yang lain karena punya kekuatan uang. Ya. Nah, Anda bisa bayangkan apakah di dalam internal partai itu tersebut tidak ada orang-orang yang baik, yang lebih baik bahkan, yang lebih mampu kualitasnya, tetapi selalu kalah karena tidak punya uang. Yang lebih berkeringat. Artinya begini, maksud saya adalah pilihan terhadap mereka yang masuk baru itu jujur saja, objektif, itu karena pertimbangan uang. Memang tetap menyediakan tempat bagi kader-kader partai yang gigih, yang militan, yang memang dididik sejak lama, tetapi ada ruang yang disediakan atas nama kepentingan pembiayaan. Ini komprominya di sini. Enggak, ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Nah, apakah politik kita mau seperti itu? Menurut saya tidak. Karena apalagi PDI Perjuangan, partai ideologis, pilihannya adalah pilihan untuk penyusunan kader secara kualitatif dengan kapasitas dan kapabilitas yang memadai, tidak berbasiskan pada kekuatan uang. Ya, uang itu relatif seharusnya bagi partai politik yang ideologis, bukan uang menjadi segala-galanya. Bahkan untuk menentukan, sekarang orang banyak kader kita yang hebat-hebat, tapi begitu dia masuk pada sistem yang sangat liberal, yang pragmatis, yang transaksional, untuk bertarung menjadi bupati wali kota tidak berani, Pak. Karena ada hitungan tertentu, minimal harus punya uang sekian. Nah, apakah itu yang mau kita budayakan? Tentu tidak. Ya. Nah, itulah sebabnya di dalam
rancangan undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang sedianya akan disampaikan pemerintah kepada kita jika memang salah satunya dimaksudkan untuk meminimalisir lahirnya politisi kutu loncat, saya kira kita mesti menyambut baik. Tinggal pengaturannya seperti apa. Contoh misalnya Ini kalau suara partai atau Anda pribadi? saya kira suara PDI Perjuangan. Kami sejak lama sudah menegaskan partai ideologis. Maka di dalam kami punya gerak langkah sebagai partai ideologis. Soal elektoral, keterlibatan kami dalam pemilu itu satu konsekuensi yang biasa saja. Karena pernah dalam satu kurun waktu tertentu kami tidak ikut pemilu. Tahun 97 ketika Bu Mega perintahkan. Itu artinya partai ideologis. Kalau bukan partai ideologis, kita pasti nggak berani pada satu situasi tertentu tidak ikut pemilu. Bagi partai ideologi seperti PDI Perjuangan itu bukan masalah. Tapi kita bicara politik kan kepentingan, Mas Arief. Partai-partai lain tentu tidak seideologis yang Anda katakan tadi. Nah, bagaimana? Ini butuh kompromi juga. Karena partai politik itu aset bangsa, bukan cuma PDIP. Oh iya, tapi semuanya kan punya platform. Dan platformnya semuanya menyatakan itu adalah platform yang berbasis pada ideologi. Bahwa ideologi yang dianut diyakini memiliki tafsir perspektif yang berbeda-beda, saya kira semuanya dalam posisi yang sama. Tetapi maksud saya adalah kalau kita ingin mengembangkan politik demokrasi yang sehat, berbasis pada sistem pengkaderan yang baik, menghindari kutu loncat, maka pilihannya suka tidak suka adalah menyederhanakan sistem itu, ya, menguatkan kelembagaan partai politik, kaderisasi, dan kemudian tidak meliberalkan sistem pemilu kita. Artinya jangan memberikan ruang pada kemungkinan politik berbiaya tinggi, berbasis pada kapital, modal, ya transaksional itu kita langgengkan. Kalau PDIP sendiri menurut Anda, Mas Arief, apakah sudah menjaga kualitas rekrutmennya sehingga seminimal mungkin tidak ada kutu loncat? Ya, saya kira kalau masih ada kutu loncat sesuatu yang biasa, tidak mungkin ya kita bisa bersihkan sama sekali. Tetapi saya kira publik, rakyat kita juga bisa mengetahui saat ini banyak muncul kader-kader kita yang itu hasil proses pendidikan kader, proses berpartai yang bukan setahun 2 tahun lama, dan alhamdulillah mereka yang muncul dan dikenal oleh publik dengan baik, katanya mampu bekerja untuk kepentingan rakyat adalah orang-orang muda ya. Di banyak level pejabat eksekutif kita sudah nampak, di legislatif juga saya kira hal yang juga sama. Kalau memang masih ada, walaupun tidak banyak, ada berapa banyak kutu loncat di PDIP? Ya, kalau itu kita hanya bisa lihat nanti pada saat menjelang momentum, apakah itu pemilu legislatif atau pilkada. Baik, Mas Arief, kita break dulu, kita lanjutkan segmen berikutnya. Kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama Prime Time Talk.